Baik, kita lanjutkan. Kita bisa lihat di sini untuk perumusan yang selanjutnya adalah eh, ini langsung saya copy pastekan agar lebih cepat dalam penulisannya. Ini kemudian kita gabungkan seluruhnya, semuanya. Kemudian satu-satu kita uraikan seperti ini, jadinya akan lebih memudahkan. Ini dari ln W ya, ln apa namanya, peluang dari fermion pada keadaan yang mungkin ya. Kemudian untuk mendapatkan nilai probabilitas maksimum kita perlu apakan? Ya, kita diferensialkan. Ini diferensialkan dari ln W. Kita belum tahu ini terhadap apa. Kemudian di sini kita tuliskan ln W ini sama dengan sigma dari fermion yang pertama, sistem assembly yang pertama sampai yang ke M. Ini kita lihat diferensial dari masing-masing ruas, kita ambil satu-satu ya. Di sini kita tuliskan GS, kemudian ln GS. Ini kita satu-satu kita diferensialkan karena kan penjumlahan ya, penjumlahan pengurangan. Jadi masing-masing ingat sifat dari diferensial. Kemudian GS dikurang NS, ini adalah peluang kursi kosong. Kemudian ln, ini dalam tanda kurung ketinggalan, ln dari GS dikurang NS. Ya, kurung siku, wah nggak muat ini. Saya tulis saja di bawah, dikurang diferensial dari NS ya, NS ln NS. Ya sudah tidak ada faktorial ya, karena kan tadi kita Stirling, faktor Stirling. Oke, kemudian selanjutnya dapat kita lihat, kita uraikan satu-satu. Kita uraikan ada berapa nih? Ada 3 komponen ya, 3 komponen. Kita uraikan satu-satu agar lebih memudahkan dalam penulisan. Mungkin kita akan berlanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini saya langsung tuliskan saja untuk mempersingkat waktu. Anda bisa lihat di sini untuk yang pertama, jadi ada 1, 2, 3, 3 komponen. Ini saya tuliskan satu-satu untuk satu sendiri. Ini diferensial dari GS, ln GS. Nah, ini ternyata udah keluar nih apa terhadap apa? Oh, terhadap NS. Terhadap sistemnya ya, terhadap fermionnya. Ternyata faktor di sini tidak ada NS sehingga 0 konstanta diturunkan terhadap sesuatu maka dia 0. Namun untuk yang kedua ternyata ada NS-nya. Berarti ada nilainya, tidak boleh 0. Di sini kita dapatkan seperti terlampir minus N dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga ada juga seper GS per NS. Anda bisa uraikan sendiri. Ini mudah. Dan kemudian yang ketiga, ini ternyata ada turunannya terhadap NS sehingga tidak bernilai 0. Kita tuliskan di sini dari hasil diferensial ln W dapat ditulis dalam bentuk sederhana sebagai berikut. Dapat dituliskan sederhana sebagai berikut. Ini yang pertama 0 ditambah ada nilainya ln GS minus NS dalam kurung ditambah 1 kurung siku
Sekarang komponen yang ketiga, DNS-nya jangan ketinggalan, dikurang, kurung siku lagi, ln NS, ditambah 1, diferensial NS, sehingga kita dapatkan sama dengan sigma dari fermion yang pertama hingga yang ke M, dalam kurung ln GS min NS, dalam kurung min ln NS, kurung siku diferensial NS. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk aturan tambah dan jumlah, kita bisa tuliskan ulang. Untuk ln sama dengan sigma fermion pertama sampai M, ln GS min NS dibagi NS. Nah ini ya, karena minus kan pembagian kalau dalam ln terhadap NS. Ya, kemudian yang perlu diketahui bahwa dalam membangun perumusan kita perlu konfigurasi probabilitas maksimum untuk mencari solusi dari ini. Dari yang saya lingkari ini. Nah, ini ada namanya semacam syarat batas, atau mungkin kalau dalam bahasa matematiknya seperti kemarin Bose-Einstein itu faktor pengali Lagrange. Di sini lihat bahwa statistik yang kita gunakan ini harus ada syarat batas fisikanya. Kita udah dapatkan diferensial dari ln W, kemudian ditambah constraint yang tadi ya, yang sistem itu harus dalam keadaan terisolasi, perubahan N-nya tetap, N kapital, dan perubahan NU-nya atau perubahan energinya tetap, tidak ada transfer energi atau perubahan partikel dalam sistem tersebut. Agar sejajar dalam fisika membangun persamaan perlu adanya konstanta yang kita tidak tahu itu isinya apa. Kemudian di sini ada alfa dan ini adalah beta. Jika dijumlahkan dalam keadaan stabil atau terisolasi harus memenuhi nilai 0. Ini semacam syarat juga kemudian memudahkan kita dalam menemukan persamaan dari distribusi statistik Fermi-Dirac. Kemudian kita dapat tuliskan di sini sigma M, sigma fermion dari S yang pertama sampai M, ln kurung siku GS min NS dibagi NS tutup siku diferensial NS ditambah pengali Lagrange-nya konstanta alfa sigma S1 sampai M dikali do NS ditambah semuanya harus kita ini ya, kita uraikan per total dari sistem dan total dari keadaan. Kemudian ditambahkan juga total dari energi yang mungkin. Itu semuanya kita uraikan satu-satu. Totalnya harus dalam setimbang atau 0. Kemudian ini bisa kita uraikan lagi dalam penulisannya lebih sederhana, yang diferensial NS-nya kita keluarkan. Kita tuliskan ulang ln GS min NS dalam kurung GS min NS dibagi NS tutup kurung, kurung siku ditambah alfa
tambah beta kali ES siku. Nah, ini sama dengan 0. Di sini ada yang perlu diperhatikan adalah diferensial NS ya. Di sini belum dituliskan. Nah, ini kita akan coba bisa dituliskan. Ini untuk mewakili bahwa persamaan ini harus bernilai 0. Kita tahu bahwa partikel kan bisa saja berubah-berubah jumlahnya. Maka di sini kita anggap bahwa partikel tersebut, fermion tersebut dia tetap ada. Maka yang perlu harus menjadi 0 adalah yang di dalam kurung ini ya, yang di dalam di luar dari DONS atau di dalam kurung ini harus 0. Sehingga DONS itu bisa nilai berapa saja. Agar 0 kan 0 dikali berapa saja kan akan 0. Maka kita berfokus pada yang di dalam kurung ini. Sehingga kita bisa tuliskan, jadi kita fokus yang di dalam saja ya, GS min NS pagi NS kurung siku ditambah alfa tambah beta energi sistem sama dengan 0. Nah, sehingga ini kalau sudah seperti ini bisa kita uraikan nih. GS NS dibagi NS ditambah sama dengan, nah kita rubahkan ln pindah ruas menjadi eksponensial. Sehingga eksponensial minus alfa minus beta ES. Ya, di sini udah mulai kelihatan nih. Ada eksponensial atau fungsi distribusinya sudah mulai kelihatan. Kita lanjutkan. Kita tambah slide agar lebih memudahkan. Dari sini saya uraikan lagi. Kita lihat bahwa GS minus NS, ingat GS itu keadaannya, NS itu adalah sistemnya, dibagi NS sama dengan eksponensial minus alfa minus beta kali ES. Nah, ini kita uraikan, berarti GS per NS dikurang NS bagi NS berapa? 1 ya, sama dengan eksponensial alfa minus beta ES dalam kurung. Kemudian di sini kita pindahkan ruas saja, GS per NS sama dengan eksponensial minus alfa minus beta ES. Ya, ditambah 1 kan minus 1 pindah ruas jadi plus. Nah, kemudian kita mau dalam ungkapan apa? Oh, kita NS-nya. NS-nya berarti dalam ini jumlah fermionnya. Kita akan fokus ke jumlah fermionnya per jumlah keadaan. Maka kita tuliskan NS sama dengan GS eksponensial dibagi eksponensial alfa minus beta ES ditambah min 1. Nah, kita mendapatkan konfigurasi probabilitas maksimum untuk Fermi Dirac. Nah, kemudian pertanyaannya alfa dan beta ini apa? Alfa dan beta ini berdasarkan penurunan statistik itu didapatkan sama seperti Bose-Einstein, ekipartisi energi kita dapatkan untuk nilai alfa dan nilai betanya itu memenuhi nilai yang kita sudah dapatkan ya untuk fermion, untuk distribusi fermion. Parameter ini kita tuliskan lagi. Sebelumnya distribusi partikelnya NS sama dengan GS per eksponensial minus alfa minus beta ES itu
itu ditambah 1. Nah, karena kita dapat beta itu sama dengan minus 1/kT. Partisi energi. Kemudian alfanya kita dapatkan alfa sama dengan ES atau energinya per kT. Di sini kita mulai mengenal adanya energi Fermi per kT. Berarti NS sama dengan GS energi. Nah, saya senang menuliskannya lebih sepertinya E minus energi Fermi ditambah energi umumnya per kT, karena K-nya kan sama, keluar ya plus 1, sehingga menjadi tulisannya yang lebih kita kenal GS sama dengan E dikurang energi Fermi dalam kurung per kT ditambah 1. Akhirnya kita dapatkan fungsi bentuk dari distribusi Fermi-Dirac. Kemudian fungsi Fermi-Diracnya apa? Itu sama dengan 1/E pangkat E min EF KT plus 1. Kita dapatkan bedanya dengan boson dan fermion ini ada minus 1-nya ya.